Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini. Oke, kalau seandainya channel kita tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway lagi sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu teman-teman akan mendapatkannya dan juga menjadi manfaat dan berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Ini ada informasi dari Okezone, kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, ini sangat miris juga. Oke, orang RI utang di paylater 8,24 triliun, habis itu pinjol 80,9 triliun per April 2025. Oke, ini adalah per April 2025. Bayangkan teman-teman, kemarin saja itu per April 2 atau 3 bulan yang lewat itu pinjaman online itu cuma 68 triliun. Oke, sekarang sudah masuk 80 triliun per April 2025. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, semakin banyak peminjamnya. Oke, bukannya malah jerah ataupun kapok meminjam pinjaman online teman-teman. Semakin hari masyarakat Indonesia kecanduan ketagihan meminjam pinjaman online di aplikasi pinjol. Oke, buktinya sudah nyata sekali teman-teman. Ini adalah berita asli dari Okezone langsung. Oke, tidak mungkin mereka membuat berita-berita hoax. Oke, sudah pasti ini realitanya, faktanya di lapangan seperti ini. Jadi bagaimana solusinya kalau sudah seperti ini? Oke, emang masyarakatnya yang butuh ataupun ekonominya lagi ngedrop, atau bagaimana, kita tidak tahu. Oke, solusinya yang paling tahu adalah pemerintah. Kenapa? Semuanya berawal dari pemerintah, berawal dari ekonomi masyarakat. Peminjam-peminjam ini adalah masyarakat yang tidak ada uang ataupun kepepet. Jadi solusinya pemerintah memberikan insentif atau apapun itu kepada pihak masyarakat supaya tidak meminjol lagi. Karena bukan masalah apa-apanya teman-teman. Oke, pinjol ini kalau kita lihat lebih mendalam, lebih mendetil, lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya atau yang baik-baiknya. Banyak sekali orang yang rusak hidupnya, bukan 1-2 orang saja gara-gara pinjaman online ini. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya gara-gara pinjaman online. Banyak orang yang keluar rumah, banyak orang yang tidak bekerja lagi karena diteror ke perusahaan, malu-malukan para nasabah. Jadi banyak mudaratnya. Oke, tetapi sampai saat ini per April saja 2025 ini hutangnya meningkat. Apalagi nanti sampai ke Mei, Juni, Juli, seterusnya sampai akhir tahun 2025 ini, saya meyakinkan bisa saja tembus 100 triliun rupiah. Oke, pinjaman online di Indonesia ini. Jadi tidak ada pengawasan ataupun apapun itu dari pihak pemerintah, malah memberi informasi-informasi yang semakin meningkat. Itu adalah pinjol, paylater juga meningkat. Itu adalah informasi langsung dari Okezone. Oke, jadi di sini masyarakat kita semakin hari semakin banyak kebutuhan pokok, semakin tidak terpenuhi biaya hidup sehari-hari, makanya banyak ke paylater larinya ataupun ke pinjol pinjaman online. Karena sangat gampang sekali meminjam pinjaman online. Di media sosial manapun sudah banyak iklan-iklan bertebaran ataupun penawaran langsung, baik pun lewat SMS. Kalau HP saya pribadi teman-teman, mungkin setiap hari itu berapa kali SMS ditawarkan sama pinjol-pinjol untuk meminjol. Berarti di sini kita logika saja. Oke, berarti pinjol itu berkomunikasi langsung sama pihak providernya langsung. Oke, kok bisa para provider kartu-kartu perdana itu bisa mengirim SMS dari pinjol-pinjol? Jadi teman-teman semuanya, oke, jadi pinjol-pinjol itu bekerja sama sama provider. Oke, semakin hari semakin banyak SMS masuk ke HP kita ini menawarkan pinjaman online. Jadi setiap hari kita itu disajikan dengan pinjaman online. Tidak ada henti-hentinya. Oke, jadi sampai sini kita berharap kepada pemerintah yang baru, Bapak Presiden Prabowo khususnya, oke, selaku pemerintah Indonesia, oke, kepala negara kita, berharap semoga menertibkan. Oke, pinjol-pinjol ini sudah harus ditertibkan dari awal. Kita sudah muak, sudah jengah dari proses penagihan, dari proses tenornya, dari proses dendanya. Oke, cara penagihannya ini sudah keterlaluan batas. Jadi sudah saatnya sekarang ini kalau pemerintah ingin mendepak pinjol-pinjol nakal ataupun bila perlu diberi teguran. Oke, kenapa harus diberi teguran? Karena harus ada efek jerahnya. Kalau seperti ini terus, banyak akan yang terjadi, berkorban-korban terus. Oke, memakan korban setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Akan ada saja berita-berita korban dari pinjaman online tanpa kita sadari teman-teman. Hari ini saja saya meyakinkan
Walaupun dia mendengar bahwa banyak mudaratnya pinjol ini, saya meyakinkan para nasabah-nasabah tetap meminjol, menaikkan limit pinjolnya, habis itu merawat 1, 2 aplikasi sampai 3 aplikasi seterusnya, karena nyaman sekali tanpa tahu dampak negatif ke depannya kalau seandainya merawat banyak pinjol. Karena pinjol ini teman-teman bisa saja memakan energi Anda, oke? Karena mereka setiap hari penagihannya, terorannya setiap hari tanpa henti untuk membuat Anda cemas, membuat Anda takut, membuat Anda khawatir. Karena tidak semuanya orang mempunyai uang untuk melunaskan pinjol, oke? Jadi semuanya tergantung kita pribadi. Kalau saya secara pribadi mengajak teman-teman stop, oke? Stop mencari pinjol-pinjol setiap hari. Kalau seandainya memang tidak ada uang, abaikan saja. Kalau ada silakan Anda bayarkan, oke? Untuk pokok utangnya saja, oke? Jadi sampai sini saya jelaskan, siapa tahu ini menjadi manfaatnya, oke? Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, terima kasih.